Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faridatu Zakia, NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pecahan. Untuk yang pertama, mengenai apa sih definisi pecahan itu? Ya, sini saya sudah buat tugas kemarin. Saya akan menjelaskan sedikit di sini. Definisi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan yang divisualkan dengan lingkaran atau persegi. Kenapa kok divisualkan dengan lingkaran atau persegi? Agar anak-anak lebih mudah memahami. Pecahan bukan hanya bisa didapat dengan membagi keseluruhan menjadi bagian yang sama luas, tetapi bisa berbagai bentuk. Maksudnya begini. Ini saya sudah membuat contoh. Pecahan itu bukan hanya ukurannya yang sama, bisa juga berbeda ukuran. Seperti ini ada gambar A dan B. Ini pecahan, sama-sama pecahan tapi memiliki ukuran berbeda. Ini ukurannya sama, ini ukurannya berbeda. Setelah itu kita masuk ke pengertian pecahan. Di sini ada dua pengertian pecahan menurut jurnal yang sudah saya baca, yang sudah diberikan oleh Bu Aris. Yang pertama, pecahan adalah simbol bipartite, yaitu bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Yang kedua, pecahan adalah bilangan rasional non-negatif dalam himpunan bilangan rasional. Lah, yang kedua ini ada A per B. Apakah bisa terlihat? A per B, di mana A per B itu merupakan bilangan bulat positif maupun negatif. Nah, ini harus dicatat bahwa yang B itu tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk sejarah kita harus paham dulu asal usul dari pecahan. Di sini pecahan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fructus, yang berarti memecah, mematahkan atau tubri. Yang kedua, numeratur atau pembilang, berasal dari kata numerare yang artinya yang dihitung atau jumlah. Yang kedua, denominator atau penyebut, itu yang berasal dari nomen atau nama. Di sini kan ada pembilang sama penyebut. Oke, di sini saya akan membuat tulisan sebentar mengenai pembilang dan penyebut. Untuk pembilang, saya contohkan sebentar. Ini ada angka 3/4 mungkin ya. 3/4. Di sini ada 3/4, di mana 3 yang bagian atas itu merupakan pembilang atau disebut dengan numeratur atau numerator. Setelah itu untuk penyebut itu disebut denominator. Nah, denominator ini berasal dari nomen atau nama, seperti ini. Ini pembilang, ini penyebut atau denominator. Setelah itu, pada pecahan itu menunjukkan bagian dari satu unit objek. Maksudnya gini. Contoh tadi ada lingkaran. Lingkaran ini berarti kan disebut 1/3 ya. Disebut 1/3. Kalau satu lingkaran. Kenapa disebut 1/3? Itu karena 1 itu menunjukkan objek. Objek ini gambarnya ini objek 1, sedangkan nama objek itu pembaginya 1, 2, 3, seperti itu. Kalau 2 gimana? Berarti kalau 2 ditambahkan saja 1/3 ditambah 1/3 berapa? Kita cari penyebutnya dahulu, yaitu 3 bagi 3, 1 kali 1, hasilnya 2/3, seperti ini.
Setelah itu kita masuk ke konsep pada part of volley. Ini konsepnya sudah saya kantongi ya. Untuk konsep part of volley itu dasar dari keempat interpretasi pecahan lainnya. Lah, ini tuh mengacu pada bagian dari keseluruhan. Yang kedua ada quotients atau hasil bagi. Lah, pecahan itu sebagai hasil dari pembagian dua bilangan cacah. Yang ketiga, ratio itu pecahan sebagai perbandingan dua kuantitas terpisah. Yang keempat ada operator. Operator itu fungsi yang mentransformasi kuantitas seperti mengubah garis atau gambar. Yang terakhir ada measure atau ukuran. Itu pecahan sebagai angka pada garis bilangan yang dapat diurutkan. Setelah kita mengetahui konsep, sejarah, pengertian, definisi, kita masuk ke konstruk pecahan. Ya, di sini ada cukup panjang mengenai konstruk pecahan. Untuk konstruk pecahan sebagai part of volley, di sini pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Oh, jadi gini ya guys. Ini ada pecahan sebagai part of volley. Itu ada dua opsi mengenai model area sama model discrete. Setelah itu ada konstruk pecahan sebagai ukuran, sebagai operator, sebagai rasio, dan sebagai pembagian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai pecahan sebagai bagian dari keseluruhan atau model area. Pada model area, konsep ini menguatkan part of volley merupakan dasar penting dalam pembelajaran pecahan di sekolah dasar. Siswa belajar dengan metode tradisional itu menggunakan ilustrasi, entah itu kue atau pizza, hal-hal sederhana. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek atau model discrete. Nah, seperti itu. Lah, pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek itu diartikan bahwa keseluruhan atau whole adalah suatu komunitas dari objek yang bertujuan apa? Yang bertujuan untuk memunculkan pemikiran siswa bahwa pecahan itu bagian dari kumpulan, tidak hanya terbatas area. Bisa difahami? Ya. Setelah itu ada konstruk pecahan sebagai ukuran. Nah, ini termasuk bahan yang paling sulit untuk siswa mengerti dan memahami. Karena ini melibatkan pemahaman pecahan sebagai angka yang dapat diurutkan dalam garis bilangan. Nah, pecahan dilihat sebagai bilangan yang memiliki kuantitas dan ditempatkan dalam interval pada garis bilangan, menggambarkan jarak dari 0. Ada konstruk pecahan sebagai operator. Pecahan sebagai hasil dari fungsi yang diterapkan pada bilangan, objek atau himpunan. Pecahan digunakan sebagai alat untuk apa? Untuk mengubah metaformasi. Contoh atau mentransformasi, maaf ya. Misalnya memperpanjang atau memperpendek segmen, mengambil sebagian dari keseluruhan. Ada konstruk pecahan sebagai rasio. Pecahan sebagai perbandingan antara dua kuantitas. Maksudnya ini seperti contoh, ada dalam kelas ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya 7, perempuannya 10. Lah, ini dibuat perbandingan. Berarti karena laki-lakinya berapa tadi? 3 ya, contoh ya, laki-laki 3, laki-laki 7, perempuan 10. Berarti 7 banding 10, seperti itu. Dan yang terakhir ada konstruk pecahan sebagai pembagian. Ini maksudnya itu pecahan sebagai hasil dari pembagian itu menunjukkan nilai numerik dari X dibagi Y, di mana X dan Y itu bilangan cacah. Seperti itu. Sekian video dari saya. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.